back to my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa jam kerja ASN diubah total, PNS dan P3K bisa kerja dari rumah mulai 2026. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Tahun 2026, pola kerja bagi setiap ASN baik PNS maupun P3K akan berubah total. Ya, pemerintah daerah mulai menerapkan sistem kerja shift dan fleksibel bagi PNS dan P3K, termasuk paruh waktu. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian tata kelola kerja dan efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang fleksibilitas kerja ASN, yang mana memungkinkan pegawai negeri tidak selalu bekerja dari kantor, baik dari sisi waktu maupun lokasi kerja. Penerapan sistem kerja shift berarti ASN tidak lagi bekerja dengan jam kerja seragam seperti sebelumnya. Jam masuk dan pulang kerja dapat diatur secara bergilir, menyesuaikan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Wali Kota Ambon Bodewin M. Watimena menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menyikapi keterbatasan fiskal. Nah, khususnya terkait pemangkasan tambahan penghasilan pegawai, TPP. Menurutnya, dengan sistem kerja bergilir, pemerintah daerah tetap bisa menjaga kinerja birokrasi tanpa membebani keuangan daerah. Meski jam kerja ASN diubah, Bodewin menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Ia menilai jumlah ASN di Kota Ambon saat ini sudah cukup memadai, terlebih setelah adanya pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Artinya, meskipun ASN bekerja secara bergiliran atau dari lokasi berbeda, kualitas layanan publik harus tetap terjaga. Penerapan sistem shift ini juga berkaitan erat dengan kebijakan fleksibilitas kerja ASN sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, ASN diperbolehkan melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, baik dari sisi waktu maupun tempat kerja. ASN dapat menjalankan tugas dari kantor utama atau unit kerja lain, rumah atau tempat tinggal, dan dari lokasi lain sesuai kebutuhan organisasi. Lokasi kerja dapat berupa kantor pusat, kantor vertikal, unit pelaksana teknis, hingga kantor penghubung milik instansi pusat maupun daerah. Penetapan pola kerja fleksibel dan sistem shift sepenuhnya menjadi kewenangan PPK atau pimpinan instansi. Penyesuaian dilakukan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing instansi. Pimpinan instansi juga diberi ruang untuk menetapkan kriteria tambahan dalam penerapan fleksibilitas kerja. Ya, selama tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan tetap berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB. Pemerintah menegaskan bahwa penerapan sistem kerja shift dan fleksibel tidak boleh menurunkan kinerja ASN maupun kualitas layanan publik. Oleh karena itu, kebijakan ini akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan, mencakup capaian kinerja organisasi, kinerja ASN dalam mendukung unit kerja, dan tingkat disiplin pegawai. Selain itu, setiap instansi wajib melaporkan penerapan fleksibilitas kerja kepada Menteri sebagai bahan evaluasi lanjutan. Dengan diberlakukannya sistem kerja shift dan fleksibel mulai 2026, PNS dan P3K diharapkan dapat beradaptasi dengan pola kerja baru, yang mana dinilai lebih dinamis, efisien, namun tetap profesional. Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam budaya kerja ASN.
Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.